istiqomah dan konsisten terhadap Islam ini ila yaumil qiyamah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Mu'min dalam masalah akidah. Kita sudah sampai pada sifat-sifat munafik, ya, jenis munafik dalam bentuk i'tiqadi, munafik dalam bentuk keyakinan dan ideologi. Jadi munafik dari dalam, Bang. Ya, keyakinannya itu munafik. Secara ideologi, secara keimanan dia munafik. Itu sudah kita bahas sampai tanda munafik yang ke-16 kalau nggak salah ya. Ada yang masih ingat? Ke-16 kalau nggak salah. Yaitu as-sukhriyatu minal mu'minin wa lamzihim fis sadaqat. Lalu kemudian yang ke-17 halaman 18 ya, yang pegang kitabnya halaman 18 baris terakhir itu ada halaman 17. Yang ke-17 itu adalah di antara sifat munafik yang ke-17, takdzibu wa'dillahi wa rasulih, mendustakan janji Allah dan Rasulnya. Jadi munafik i'tiqadi, munafik ideologi, keyakinan itu selalu enggak percaya sama janji Allah dan janji Rasulullah. Dia anggap janji Allah itu kayak janji kita ini gitu. Omongan antar manusia itu sebenarnya bisa salah. Itu munafik, Bapak Ibu. Zaman sekarang ini kita sebut kayaknya sekuler. Yang sekuler itu enggak percaya janji Allah. Yang dia percaya itu otaknya. Yang dia percaya itu logika dia yang percaya. Adapun janji Allah dalam Quran, janji Nabi dalam Sunnah, dia nggak percaya. Dan ini menurut penelitian jumlahnya hampir 30%, Pak, manusia kayak gini, umat Islam saja. Ini baru saya share penelitian kemarin, hasil disertasi penelitian tentang segmen mukmin, anwa'ul mad'uin, ciri-ciri orang Islam, jenis-jenis segmentasi orang beriman, orang Islam. Sekuler itu banyak, berkembang sekuler sampai angkanya itu sampai ke 40% dari seluruh umat Islam. Itu Pak ya. Dia nggak percaya ini kalau Islam itu Allah menangkan. Nggak percaya dia, Pak. Bahwa Islam ini nanti akan menguasai dunia, Pak. Itu nggak percaya orang sekuler itu. Ya, ini munafik, disebut di sini munafik. Apa benar Islam menguasai dunia? Kita miskin kayak gini. Dia nggak percaya kalau Islam itu nanti sampai ke Eropa, sampai ke Romawi dan menguasai seluruh dunia ini, Pak. Dan itu janji Allah. Berkali-kali Allah sebut dalam Al-Quran. Ya, liyuzhirallahu walladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Dialah mengutus Rasulullah SAW Muhammad dengan agama Islam hak. Nanti agama Islam ini akan Allah munculkan dan Allah menangkan dari seluruh agama di dunia. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Janji Allah, Pak. Nanti enggak ada, semua agama itu nanti mau masuk Islam semuanya, Pak. Nah, orang munafik enggak percaya itu. Takdzib wa'dillahi wa rasul, mendustakan janji Allah dan Rasul.
Jadi kalau ada kita bilang nanti Islam ini akan menang, ada dia ketawa doang, itu tanda-tanda munafik. Nggak percaya gitu Islam. Saya pernah tugas dakwah di Amerika dan Kanada. Orang Amerika, Bapak Ibu sekalian, nggak ada masjid begini jumlahnya itu. Pengajian itu jumlahnya kayak gini nggak ada, Pak. Penuh, Pak, sampai di luar. Masjid di Amerika. Jadi orang Islamnya di sana kalau masuk Islam benar-benar Islam, Pak. Kalah kita nih. Ya. Kafir bener. Saya pernah sholat di masjid, di salah satu masjid di Chicago. Waktu itu malam Lailatul Qadar. Itu masjid begini lebih besar dari ini, Pak. Itu antri, parkirnya itu antri. Itu masuk. Itu sholat maghrib dan isya aja. Sholat asar zuhur, antri, selalu antri parkir. Masya Allah. Infaknya, Pak, satu kali infak, anak-anak muda, umur 30 tahun, itu satu kali infak $500, Pak. Saya lihat sendiri, Pak. Karena di sana infak itu nggak pakai celengan kayak kita, Pak. Pakai akun di sana kalau infak itu. Jadi dia kasih kart itu pilihan, ada $100, $200, $300, $500, sampai $5.000. Pilihannya itu, Pak. Saya lihat anak-anak muda itu yang dicontreng bukan, nggak ada yang $100, Pak. Saya lihat kartunya itu. Ini contreng $600, $500. Berapa itu, Pak, kalau kita $600 kita 7 jutaan, Pak. Itu anak muda, Pak. Bukan dolarnya karena mentang-mentang dolar dengan rupiah. Enggak, dolar di sana juga $1 itu berharga, Pak. Tapi semangat berinfaknya itu. Itu malam itu terkumpul itu hampir 2 miliar satu malam infak. Kalau dirupiahkan. Saya itikaf di masjid itu. Saya bilang, Masya Allah, mana ada 2 miliar masjid kita satu malam. Itu di Amerika, Pak, Chicago. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Amerika itu makanya mereka khawatir Islam akan berkembang pesat di sana. Jadi apa yang dikatain, apa yang Quran bilang itu mereka yakin, Bang. Kalau di kita ini banyak orang Indonesia itu nggak yakin dengan Quran. Mohon maaf. Bener nggak itu? Bahkan ada tokoh nggak percaya sama Quran. Jadi munafik itu luar biasa perkembangannya, dahsyat. Hampir 40% di Indonesia, itu penelitian terbaru. Jumlah orang sekuler itu. Zaman dulu nggak ada istilah sekuler. Semua yang menyimpannya disebut munafik. Nah, ini kayaknya ini yang sama dengan orang sekuler zaman sekarang. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Surat Al-Ahzab ayat 12. Apabila orang-orang munafik dan orang-orang yang sakit hatinya, punya penyakit hati, itu selalu bilang, apa sih yang dijanjikan Allah sama Rasulnya kepada kita? Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu hanya tipu daya saja, hanya angan-angan gitu, biar kita itu senang gitu. Jadi angan-angan Quran itu surga mengalir, itu mah angan-angan itu. Itu sekalian. Yang ke-18, al-halaful kadzib atau al-yaminul ghamus, suka bersumpah palsu. Suka sumpah palsu. Tiap hari nyerang Islam. Tapi ketika ditanya, saya sholat terus loh. Saya juga umroh. Itu munafik, Pak. Tiap hari nyerang Islam, tapi ketika ditanya, saya orang Islam. Ada nggak? Ada tiap hari di TV itu ya.
apalagi di medsos. Saya sholat loh. Sholat kok menghina Islam itu loh. Itu munafik, tanda munafik. Jadi ala annahu minal mu'minin aw li muhawalati irda'il muslimin. Mereka selalu bersumpah bahwa mereka bagian dari orang beriman. Tujuannya agar supaya orang beriman itu ridho sama mereka. Oh, dia Islam juga, enggak usah lah. Awili ikhfa'i qaulihim, untuk mengaburkan ucapan-ucapan mereka, sikap-sikap mereka selama ini ngaku beriman. Istri saya pakai jilbab kok, tapi setiap hari menghina Islam, menghina ulama. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 56, model manusia kayak gini, wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka bagian dari kalian, orang beriman. Lalu kata Allah, wa ma hum minkum, padahal mereka tidak dari kalian, bukan dari kalian, bukan orang beriman sebenarnya. Mereka munafik. Walakinnahum qaumun yufraqun. Tapi mereka adalah kaum yang suka membelah barisan umat Islam. Wa yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh wa in kanu mu'minin. Itu surah At-Taubah ayat 62. Mereka selalu bersumpah demi Allah agar kalian ridho kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya lebih berhak untuk dicari keridhoannya. In kanu mu'minin. Kalau mereka benar-benar beriman, enggak penting cari keridhaan orang beriman, cari keridhaan Allah dong. Kata Allah begitu. Kalau mereka beriman, ya mestinya dia takut sama Allah itu. Enggak menghina-hina agama Allah. Sekarang Pak, banyak orang menghina agama Allah, dia dapat duit, Pak. Sampai 1 miliar, Pak. Satu orang misalnya ada ustadz atau tokoh masyarakat, bukan ustadz lah, dia mungkin pernah nyantri, pernah apa gitu. Terus dia banyak followernya, udah dikasih 1 miliar. Kamu membantah kata-kata ulama ini. Jadi kamu mentahkan pendapatnya itu tentang Islam, sehingga orang tidak percaya ya. 1 miliar, Pak. Ada yang ngasih tahu saya. Oh, Ustadz, kamu dapat 1 miliar, gampang. Coba 1 miliar siapa yang tidak tertarik? Jadi buzzer itu gajinya 1 miliar, Pak, untuk. Ini zaman buzzer, zaman munafik, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Saya terus terang saja. Jadi kalau ada buzzer sampai viral di TV, itu mahal gajinya itu, Pak. Itu, ya, menghina Islam, menghina ulama, gitu. Quran, mementahkan Quran, mementahkan hadis, sunnah. Itu mahal gajinya, Pak. Cari makan tetapi menyakiti hati orang Islam. Wa qala ta'ala yahlifuna lakum liturdu anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ini semuanya dalam surah At-Taubah ya. Mereka selalu bersumpah agar supaya kalian ridho kepada mereka, nerima mereka, percaya mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda. Kalau kalian mau meridhoi mereka, mau mengakui mereka, sesungguhnya Allah tidak mengakui mereka. In kanu fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak meridhoi orang-orang fasik. Ini Al-Qur'an, bukan kata-kata saya yang keras, tapi ini ayatnya. Bersumpah sampai mereka sumpah, demi Allah kami ini sholat kok. Anak saya di pesantren kok. Tapi kerjanya menghina Islam. Kerjanya melemahkan iman orang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkali-kali nih dalam surah At-Taubah ayat 74 juga disebutkan, wa yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah
kepada Allah atas semua ucapannya. Walaqad qalu kalimatal kufri. Sungguh mereka bersumpah demikian itu dengan bohong itu. Sungguhnya mereka sudah mengatakan kalimat kekafiran. Ya, kafaru ba'da islamihim. Mereka sesungguhnya telah kafir setelah mereka Islam. Ini ayat surat At-Taubah dari ayat 80 Pak, ayat 50 sampai ayat 80 itu sampai 90 Pak, malah. Itu bicara tentang sifat munafik. Sifat munafik itu Pak, ratusan dalam Al-Qur'an, banyak sekali. Dalam surat An-Nisa itu rata-rata surat. Dalam surat Al-Baqarah bahkan ada surat namanya surat Al-Munafiqun. Saking Allah Subhanahu wa taala merinci benar-benar sifat munafik ini agar supaya kita tidak tertipu sama orang munafik. Yang ke-19, sifat ke-19 munafik ini Bapak Ibu sekalian, al-farah bimusibatil mu'minin. Bergembira kalau orang mukmin itu mendapat musibah. Senang melihat orang Islam itu dapat masalah. Ada nggak ini Pak? Ini sekarang umat Islam di India ini dibantai sama orang Hindu. Nggak ada itu orang-orang yang sering-sering teriak-teriak kemarin itu membela orang Islam di sana. Nggak. Sekarang umat Islam dibantai di sana, diusahakan untuk, kata mereka itu salah satu menterinya. Kami tidak terima kalau Islam di sini berkembang. Kami berusaha untuk menurunkan jumlah orang Islam. Diapain? Ya dibunuh, dipenjara, Nah, orang-orang yang teriak-teriak hak asasi manusia itu nggak ada sekarang. Di Rohingya, di Cina, di Uighur, nggak ada yang teriak-teriak. Kenapa? Mereka al-farah bimusibatil mu'minin. Tanda munafik itu senang kalau orang Islam itu dapat musibah, dapat masalah. Wal hazan li farahil mu'minin. Nah, ini kata beliau, penulis buku ini, sebaliknya sedih kalau orang mukmin itu dapat kebahagiaan. Ya. Jadi senang kalau orang itu susah, susah kalau lihat orang senang. Itu sifat munafik Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman dalam surah At-Taubah juga ayat 50, "In tusibuka hasanatun tasu'hum wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun." Wahai Muhammad, kalau engkau ditimpa kebaikan, tasu'hum, maka buruk bagi mereka. Mereka tidak senang. Wa in tusibuka musibah, tapi kalau engkau Muhammad ditimpa musibah, ya, yang apa namanya, yang baik, yaqulu qad akhadna amrana. Kalau ditimpa musibah yang buruk maksudnya, yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Mereka berkata, ya, kami sudah mengambil apa yang kami inginkan sebelumnya. Wa yatawallaw, lalu mereka berpaling dari Rasul, wa hum farihun, dan mereka gembira, senang melihat Nabi itu susah. Suatu ketika Nabi SAW berdakwah ke negeri Taif, ya. Salah satu suku di Madinah. Nabi hijrah ke Madinah, lalu dia pergi ke salah satu suku di Madinah yang belum masuk Islam, dari suku Yahudi, ya. Nah, mereka mengatakan kami sudah Islam. Sebagian mereka yang ada di sana, kami sudah masuk Islam. Lalu Nabi SAW pulang dari situ. Ketika Nabi mau naik, ada munafik, ya, yang pegang tali onta Rasulullah itu. Ontanya itu disentak begitu. Ketika Nabi naik, ontanya kaget, Nabi jatuh, Pak. Semua pada ketawa. Situ orang munafik kayak gitu. Lihat aja di medsos tuh.
Kalau ada Ustadz Abdul Somad saja ada masalah, wah langsung senang hujat. Menghujat itu luar biasa, Pak. Ustadz Adi siapa itu? Adi Hidayat misalnya keseleo, langsung itu senang. Kesalahannya itu bagaikan emas. Jadi salahnya ulama itu seperti emas bagi orang-orang yang munafik. Peluang bagi dia untuk mencemooh dan seterusnya. Itu munafik, Pak. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 50 dan surat Al-Imran ayat 120. In tamsaskum hasanah tasuhum. Apabila engkau ditimpa kebaikan, maka mereka menjadi tidak suka. Wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha. Tapi kalau kalian ditimpa bencana, maka mereka akan tertawa, berbahagia dengan rasain lo. Begitu kan? Jahat, memang jahat. Tapi Islam, Pak. Haji lagi. Pernah umrah dan sebagainya. Yang ke-20, tasbit azaimil mu'minin. Tasbit azaimil mu'minin ini menjatuhkan semangat orang beriman. Azaim itu azam, tekad orang beriman. Jadi orang beriman itu sudah bertekad ingin berjuang. Itu mereka berusaha untuk melemahkan semangat orang beriman itu. Itu kerjanya begitu, Pak, orang munafik. Allah berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum." Kalau mereka keluar bersama kalian untuk berperang, itu tidak nambah apa-apa kecuali kesulitan saja. Jadi kalau kita ini bareng sama dia berjuang nih, ini bukan yang ngebantu, Pak, tapi ngeledek kita. Coba, lu sih katanya begini. Harusnya kan kalau kita bekerja kolektif itu, misalnya bangun masjid, ada masalah nih, ayo kita benerin bareng-bareng. Tapi kalau munafik itu enggak. Tuh, kalau ada kesalahan dalam pembangunan masjid, misalnya, dia akan menyalahkan kita. Bapak sih. Hati-hati, Pak. Mungkin dia bukan orang munafik, tapi sifatnya sudah ada. Auzubillah. Kalau namanya kerja kolektif bareng-bareng untuk agama Allah, kita saling mendukung, jangan saling menyalahkan, Pak. Oh, ini keliru, Pak. Mari kita benerin begini. Itu yang bagus. Ini enggak, biasanya langsung dia kabur. Saya enggak mau bertanggung jawab, saya mau keluar aja. Bapak sih melakukan kesalahan. Ada yang begitu. Hati-hati, Pak. Ada orang enggak ikhlas dalam bekerja. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti ini sifat-sifat munafik. Kata Allah, "Law kharaju fikum mazadukum illa khabala." Kalau mereka pergi berperang bersama kalian, wahai Muhammad, itu tidak menambah apa-apa, tidak memberikan apa-apa kecuali kesusahan di perjalanan. Nyusahin doang gitu. Wala awda'u khilalakum. Ya, memberikan rintangan di jalan kalian, ya begunakumul fitnah, karena mereka menginginkan fitnah. Jadi pingin fitnah saja. Ini ceritanya tentang perang Uhud. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya ketika perang Uhud, Bapak Ibu. Ketika Nabi ngajak perang Uhud itu, Nabi SAW umumkan. Ini perang kedua setelah hijrah di Madinah. Nabi Muhammad SAW umumkan, kita perang besok ke Uhud. Siapkan semuanya. Awalnya mereka datang. Oke, kami bersama. Lalu datang sekelompok orang, minta izin, Pak. Mohon maaf ya wahai Muhammad, kami ini orang-orang lemah. Gak mampu kami perang. Tolong izinkan kami. Kata Rasul, gak apa-apa. Lalu ada sekelompok lagi yang datang. Ini ceritanya asbabun nuzulnya nih, Pak. Ibnu Katsir At-Tabari menceritakan ini. Ada sekelompok orang, bapak sudah tua, Pak, rambutnya putih semua. Sekelompok dengan
dengan rombongannya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kapan perang? Rasulullah, besok. Kita akan hadapi musuh di Gunung Uhud. Sehingga mereka tidak bisa masuk Madinah. Nah, ini anak-anak orang tua di Madinah itu sehingga terlindungi. Kita hadapi mereka di Uhud sana, luar kota Madinah. Apa kata orang tua tadi, Pak? Dengan rombongannya tadi. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Dia panggil Rasulullah. Kami ini sudah masuk Islam. Dan kami betul-betul mengamalkan Islam. Tapi mohon maaf katanya, kami itu besok nggak bisa ikut perang. Perhatikan Pak, ini udah besok ini Pak. Orang udah siap-siap. Tiba-tiba mereka datang sekelompok minta nggak ikut. Kami nggak bisa ikut besok. Kenapa? Orang Quraisy itu kalau berperang mereka bawa perempuan Pak. Ya Rasulullah. Dia bilang gitu sama Rasulullah. Lihat alasannya nih Pak. Ilmiah banget alasannya. Kalau orang Quraisy itu berperang, itu bawa perempuan Pak. Perempuannya cantik-cantik lagi. Yang pukul gendang dan seterusnya. Memang dulu begitu kalau orang perang. Perempuan itu di belakang untuk memberi semangat laki-laki berperang. Kami ini Pak, saya ini dan kawan-kawan ini, gak mau kami jihad kami nanti berperang itu terganggu melihat wanita-wanita itu. Sehingga mengurangi pahala kami. Oleh karenanya kami tidak mau ikut besok Pak. Takut dengan godaan wanita itu. Berarti lihat, ini orang udah putih semua rambutnya Pak, orang tua. Ngomong kayak gitu, masuk akal nggak? Langsung turun ayat ini. Ya. Langsung turun ayat. Coba Bapak baca nanti surat At-Taubah dari ayat 50 sampai ayat 90 itu benar-benar sifat munafik ini geli kita melihatnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, yasta'zinuka kata Allah. Mereka itu selalu minta izin padahal sebenarnya mereka itu tidak ada halangan apa-apa gitu. Cuma mereka ingin duduk-duduk istirahat gitu, nggak mau susah-susah. Nah, baru kelanjutan ayat ini, lau kharaju fikum, kalaupun engkau paksain wahai Muhammad mereka ikut di rombongan antum ini, di rombongan kamu wahai Muhammad, itu akan nyusahin kalian di tengah jalan ini. Mazadukum illa khabala. Gak menambah apa-apa kecuali kesulitan di perjalanan. Makanya jangan diikutin. Jadi kalau ada orang banyak alasan Pak, kita mau berjuang nih sama-sama. Terus orang masih alasan 1, 2, 3. Jangan Pak dikasih lagi. Nyusahin ntar. Nah, Allah itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ciri-ciri munafik ini. Mudah-mudahan saya ketika baca ayat ini khawatir, wallahi, apakah saya bisa munafik? Hati-hati Bapak Ibu sekalian, munafik ini beda dengan kafir Pak. Munafik ini, kita ini bisa munafik semuanya. Siapa saja bisa kena munafik. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, udah pernah dengar kisah. Ada namanya Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani ini sahibus sirri Rasulullah SAW, yang memegang rahasia Nabi SAW. Jadi ketika Nabi wafat, nama-nama munafikun itu, orang Islam, di antara orang Islam, kata Rasulullah, ini munafik ini. Nabi catat namanya, dikasih Huzaifah. Jadi hanya Huzaifah yang tahu siapa munafik di antara umat Islam saat itu. Umar bin Khattab tahu bahwa Huzaifah ini yang megang rahasia munafik. Ketika beliau jadi khalifah, dia jadi khalifah Pak. Umar bin Khattab dijamin masuk surga Pak. Khalifah. Dia datang ke Huzaifah. Huzaifah, coba lihat catatanmu. Ada enggak nama saya di situ? Di antara nama-nama munafik. Kenapa? Karena Umar tahu kita ini bisa munafik Bapak Ibu sekalian. Terlalu sering ini beralasan bisa munafik Pak. Mohon maaf ya. Makanya kita tuh, ya Allah, apakah saya munafik? Hati-hati. Apalagi yang sudah merusak Islam, nggak ngaku munafik lagi. Kita aja bisa munafik. Nah, cuma kita nggak boleh memastikan engkau munafik nggak. Karena nggak ada nabi Pak. Tapi ciri-cirinya Allah ceritain. Sering izin, sering ini, sering.
Kalau diajak ini pasti aja ada alasan. Gak mau aktif. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Auzubillah, summa auzubillah. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ini Ali Imran, surah Ali Imran 168 ini asbabun nuzulnya juga begitu. Di antara kelompok itu tadi ada yang terus terang enggak ikut, ada yang ikut, Pak. Ikut Nabi ke perang. Oke, kami ikut. Lalu kemudian di tengah perjalanan Bapak Ibu sekalian, mereka kemudian pulang ke Madinah. Jadi tengah perjalanan menuju Uhud itu, mereka pulang ke Madinah. Kami nggak mau. Musuh banyak banget kayak gini katanya. Ini mah sama dengan nyetor nyawa ini. Padahal ada Nabi di antara mereka, Pak. Lalu mereka hasut itu kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain. Jangan. Ente mau mati. Ini ayatnya nih. Wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Kalau kalian ikut kami, kalian nggak akan mati dibantai sama orang Quraisy nih. Di perang Uhud nanti. Akhirnya mereka, Pak, 300 lebih, kan harusnya 600 umat Islam itu, melawan 1000 itu. Lalu kemudian 300 itu balik. 300, Pak. Hampir setengahnya pasukan itu balik lagi ke Madinah karena hasutan orang munafik. Lalu pada perang Uhud itu kan terbunuh 70 sahabat. Dan Nabi SAW sampai luka itu ya, karena hampir kalah kan itu umat Islam di perang Uhud. Ketika pulang, terdengar kabar kalah itu. Apa kata orang munafik yang kembali tadi? Apa memang gua bilang? Coba kalau dengar gua. Lu dengar Muhammad sih. Gua kerjanya munafik itu kayak dari dulu kayak gitu, Pak. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang munafik zaman kita. Dari dulu, Pak. Padahal ada Nabi di tengah mereka. Apalagi kita di zaman nggak ada Nabi, Pak. Makanya kadang kita tuh sakit hati juga ngeliat orang kayak gitu. Ya, ulama dibully, ini dihaji, hina apa segala. Sakit hati gitu. Tapi nggak usah, sabar aja. Zaman Nabi aja ada yang kayak gitu. Apalagi zaman kita, menjual agama dan seterusnya. Alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, wa qa'adu, lalu mereka tidak mau ikut perang tadi. Lau ata'una ma qutilu. Coba ente taat kepada kami, dengar kami waktu dulu kalian dengar kami. Ma qutilu, kalian enggak akan mati. Mereka tidak akan terbunuh. Ini 20 sifat munafik yang ideologis secara keyakinan. Jadi perbuatannya tidak munafik, tapi sikapnya, ideologinya, keyakinannya itu munafik. Batinnya yang munafik. Lalu kedua, sifat munafik amali, yang praktis, yang kelihatan perbuatannya. Fahuwa irtikabu ba'du khisalil munafiqina ma'al imani billah. Siapa munafik amali itu? Munafik secara perbuatan itu adalah orang-orang yang melakukan sebagian perbuatan munafik. Melakukan sebagian perbuatan munafik ma'al imani billah, tapi mereka masih beriman kepada Allah. Walakinnaha tasduru minal muslim qalilan wala tasiru daidanan lahu. Walakinnaha tasduru minal muslim qalilan. Nah, akan tetapi tidak diketahui oleh orang mukmin, kecuali sedikit saja orang mukmin yang tahu. Wala tasiru daidanan. Jadi tidak menjadi fenomena bahwa dia orang munafik. Wa min alamati hadzal naw' minan nifaq, qala Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda munafik jenis ini, jenis amali ini, yaitu seperti firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi, tanda-tanda orang munafik, thalathun, 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila ngomong pasti bohong. Ini munafik amali. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji pasti diingkari.
Wa iza tumina khana. Apabila dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai dari Abu Hurairah. Hadisnya sahih. Jadi kalau ada orang kalau ngomong pasti bohong, Pak, udah masuk tanda munafik. Walaupun dia masih beriman pada Allah. Ya. Dia beriman, dia munafik dan iman itu digabung sama dia. Apabila ngomong dusta, apabila berjanji pasti diingkari, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Enggak tanggung jawab, Pak, dikasih amanah. Hati-hati kita, nauzubillah. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna, ada 4, barang siapa yang ada pada dirinya 4 ini, fihi kana munafiqan khalisa, maka orang itu pasti menjadi munafik murni, munafik 100%. Kalau punya 4 sifat ini. Apa itu? Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq. Siapa salah satunya saja punya sifat ini, maka dia punya salah satu sifat munafik. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan sifat itu. Apa sifat itu? Pertama, iza haddatsa kadzaba. Apabila ngomong pasti bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia ingkari. Wa iza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia ingkari. Wa iza ahada ghadara, dia berjanji curang, ghadara. Wa iza khasama fajara, dan apabila dia dendam dia akan berbuat jahat. Jadi jahat, Bapak Ibu sekalian. 4 ini salah satunya ada dalam diri kita, maka kita termasuk salah satu memiliki salah satu sifat munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita dengar azan dulu barangkali, kemudian kita lanjutkan insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi
wasyarafu darajatan innaka la tukhlifun. Tanda-tanda munafik secara i'tiqadi, ideologi tadi, keyakinan, dan munafik amali, munafik secara perbuatan kita sudah jelaskan Bapak sekalian. Munafik i'tiqadi tadi ada 20 sifatnya disebutkan di sini. Adapun munafik amali itu ada 4 menurut hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim. Munafik itu dalam kitab ini disebutkan bagian dari bentuk-bentuk kekafiran sebenarnya. Jadi ada kufrun takzib, yaitu kufrun takzib ini kufrun yakhruju minal millah, kekafiran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama, dari Islam. Ada kufrul iba wal istikbar, kufur karena kesombongan. Lalu kemudian yang ketiga kufur karena ragu, keempat kufur karena menolak, dan kelima tadi kufur karena nifak, munafik. Nah, munafik tadi sudah kita bagi menjadi 2 tadi ya, amali dan i'tiqadi dan amali. Sekarang bentuk kufur yang kedua itu di halaman 19 itu Pak, paling bawah. An-naw'us tsani, jenis kufur yang kedua. Jadi jenis kufur yang pertama tadi ada 5 diantaranya munafik tadi. Nah, kufur yang kedua ini adalah kufrun asgar, kafir kecil, kekafiran kecil. La yakhruju sahibuhu minal millah. Orang yang pelaku kufur ini tidak keluar dari Islam, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau kufur yang pertama tadi itu bisa mengeluarkan dari Islam, seperti munafik tadi termasuk bisa keluar dari Islam. Apalagi munafik i'tiqadi tadi keluar dari. Nah, ini kufur kecil ini tidak keluar dari Islam, wala yasiru bihi murtaddan. Dia tidak sampai murtad. Tidak bisa disebut murtad kufur ini. Illa innahu min akbaril kabair. Tapi dia merupakan perbuatan dosa besar. Jadi tidak sampai kufur. Cuma perbuatan dosa besar. Illam yakun a'zam minal kabair kulliha. Bahkan ada yang lebih besar dari dosa besar itu sendiri. Qala Rasulullah SAW, seperti firman sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man ata urrafan au kahinan, siapa yang mendatangi dukun, paranormal dan dukun. Urrafan itu paranormal, tukang nebak-nebak itu ya, kayak orang tukang sihir itu. Au kahinan, dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan dukun dan paranormal itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nabi bersabda, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah orang yang datang ke dukun tadi langsung kafir, murtad? Tidak. Dia maksudnya melakukan dosa besar, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Wa qala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perbuatan umatku termasuk perbuatan jahiliyah. Apa itu? Al-fakhru bil ahsabi, merasa bangga dengan keturunannya. Wa ta'nu fil ansabi, al-fakhru bil ahsabi, merasa bangga dengan hartanya. Wa ta'nu fil ansabi, merendahkan nasab orang lain. Wal istisqa'u bin nujumi, meramal dengan bintang. Wan niyahah, dan meratapi orang yang mati. Itu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah itu perbuatan orang kafir. Tetapi hadis ini para ulama menyebutkan sifat-sifat yang disebutkan di sini tadi, ya, berbangga dengan harta dan menghina nasab orang lain, kemudian meramal dengan
bintang serta menangisi orang mati, maksudnya bukan kafir yang keluar dari Islam, tetapi kafir maksudnya berbuat dosa besar. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dikatakan kufur itu belum tentu kafir yang mengeluarkan dia dari Islam atau murtad, tetapi bisa kufur seperti ini, ada kufur nikmat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah kafir ini juga harus kita pahami. Jangan sampai kita pahamnya satu doang kafir, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Ada kafir yang ketiga, yaitu namanya kufur nikmat, kufrun nikmah, kafir nikmat. Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Mereka mengingkari nikmat Allah. Disebut bahasanya redaksinya kafar. Fakafarat, mereka mengingkari nikmat Allah. Maksudnya mengingkari, bukan kafir yang keluar dari Islam. Bi an'amillah fa adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khauf, lalu Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan bima kanu yasnaun, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya kira sampai di sini. Kita akan lanjutkan pekan depan pembahasan berikutnya, yaitu kufur dan fenomena syirik kalangan umat Islam. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita ini? Ya silakan Bapak Ibu dulu, baru kemudian baru belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kufur nikmat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikutnya langsung. Dijawab sekalian. Ya. Bagus sekali. Nah, ini agak berat. Saya jawab dulu. Atau satu lagi silakan. Silakan. Yang Bapak berdiri duduk itu. Nanti termin kedua bisa untuk menghemat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak. 3 pertanyaan bagus sekali. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan insyaallah. Pertama, kufur nikmat itu adalah dia diberi nikmat tapi dia tidak syukuri. Dia dikasih kekayaan, harta dan seterusnya, tapi dia nggak sholat, nggak zakat. Itu kufur nikmat teman. Orang seperti ini dia tidak keluar dari Islam, tetapi kafir. Cuma kafirnya kufur nikmat. Para ulama menyepakati orang yang kufur nikmat ini tidak keluar dari Islam, tetapi dia melakukan dosa besar kepada Allah SWT. Makanya kalau kita sehat Pak, itu harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan ibadah. Kita punya harta, kita syukuri Pak. Dengan apa? Dengan sedekah, zakat, seterusnya. Kalau tidak, kita disebut kufur. Makanya Allah juga sebutkan dalam surat An-Nahl 112 itu, fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i. Allah tidak azab dengan api neraka, enggak. Karena biasanya kalau api neraka itu kafir beneran. Tapi Allah sebut apa? Fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i. Nanti Allah rasakan dia kelaparan dan rasa takut. Jadi dia disiksa saja di dunia ini maupun di akhirat. Orang yang kafir nikmat itu.
Bahkan dia kalau dia tidak sampai bertobat, dia masuk ke neraka, tidak sampai mempertanggungjawabkan harta nikmat yang diberikan ke dia dicuci di neraka, lalu kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, apakah ada institusi penanganan orang munafik di zaman Rasulullah? Tidak ada, Pak. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam menghukumi orang munafik. Bahkan melarang Nabi Muhammad SAW menghukum orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul itu udah dinyatain oleh Al-Quran, jelas dia munafik itu. Tetapi tidak diperangi dan tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasul, ini dia munafik, kenapa nggak dibunuh? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh kita membunuh orang munafik selama dia masih mengatakan beriman kepada Allah. Kenapa? Kalau aku bunuh dia, nanti orang akan mengatakan, generasi berikutnya setelah kita akan mengatakan Muhammad membunuh orang beriman. Itu, Pak. Jadi nggak boleh kita membunuh. Lu munafik gantung saja, nggak boleh. Biarin Allah ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa munafik itu bisa sembuh, Pak. Bisa sembuh penyakitnya. Banyak orang munafik disembuhkan oleh Rasulullah SAW dengan dikasih harta, Pak. Selesai. Dengan dikasih ancaman-ancaman surga neraka, sembuh munafiknya. Di zaman sekarang juga begitu, bisa sembuh sebenarnya. Jadi nggak ada yang sesuai sendiri orang munafik digantung, nggak ada. Karena menjaga tadi, jangan sampai karena dia masih beriman. Ada hadisnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, siapapun, Pak, maka haram darahnya dan nyawanya. Bahkan ada sahabat lagi perang, Pak. Perang sama orang kafir nih. Ketika mau dipenggal lehernya, orang kafir itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sahabat ini mengatakan, ente cuma biar enggak mati aja, ditebas, tetap ditebas. Dilapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi saya tebas karena saya yakin dia itu pura-pura saja. Apa kata Rasulullah SAW? Qataltahu, sesungguhnya engkau telah membunuh orang Islam. Syahadat. Hati-hati, Pak. Apalagi dia munafik sholat. Jangankan syahadat, ya sholat, puasa, zakat, tadi haji, umroh, macam-macam. Yang ketiga, munafik itu memang ada levelnya, Pak. Nah, tadi di sini dua saja munafik. Ada munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu, Pak, keluar dari Islam. Secara akidah, i'tiqadi itu akidah. Yang terganggu itu akidahnya. Tapi ada munafik amali. Munafik perbuatannya saja. Kalau suka berbohong, itu perbuatan. Tapi dia nggak masuk di hatinya gitu. Bahwa dia nggak ingkar sama Allah. Gitu. Dia hanya tukang bohong saja, tukang ini, nipu dan sebagainya, khianat dan sebagainya. Ini tidak keluar dari Islam. Yang disebut dengan munafik amali tadi. Kalau munafik i'tiqadi tadi itu keluar dari Islam. Sampai disebut api neraka jahanam nanti dan seterusnya, diancam oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 50 sampai ayat 90 itu bicara tentang munafik i'tiqadi semuanya. Auzubillah, summa auzubillah. Ya. Oh iya, jadi yang i'tiqadi tadi, yang i'tiqadi yang munafik, yang munafik khalis tadi, munafik yang sesungguhnya, yang keluar dari millah, keluar dari Islam, itu azabnya justru lebih dahsyat daripada orang kafir. Fi darkil asfali minan nar. Azabnya itu di kerak api neraka jahanam, dalam surah Al-Maidah, Pak ya. Kalau munafik yang keluar dari tadi, munafik i'tiqadi tadi maksudnya. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat munafik. Ada satu lagi, silakan Pak. Sebelum komat, ya silakan. Ini 2 minggu lalu enggak
lupa hadir, makanya numpuk pertanyaannya Pak ya. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab. Ya. Ya, 4 mazhab. Ya. Keluar dari mazhab itu. Ya. Bagus sekali. Pertama, mazhab itu muncul setelah Nabi dan para sahabat dan para tabi'in. Munculnya di tabi'in. Berarti Nabi, sahabat dan sebagainya tidak bermazhab. Ini menunjukkan bahwa mazhab tidak wajib. Jadi kita nggak ikut mazhab itu tidak keluar dari Islam, tidak wajib. Tetapi mazhab ini, perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau yang tidak wajib ini bagi orang yang sudah tahu dalil, tahu bahasa ulamanya namanya tahu mengistinbat hukum dari Al-Quran dan hadis, mampu menginterpretasi Quran hadis dan menilai ini wajib, ini sunnah, ini dan seterusnya, Quran hadis. Maka orang seperti ini tidak wajib bermazhab. Kenapa? Dia sudah punya ilmu untuk bisa mengukur, menilai mana yang sah, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang enggak, mana yang lebih afdol, mana yang enggak. Tidak wajib dia bermazhab. Tetapi kalau dia mengikuti salah satu mazhab, enggak ada masalah. Atau mengikuti sebagian, diambil sebagian yang lebih kuat, boleh. Namanya tarjih. Boleh Pak. Yang jadi masalah adalah orang awam yang tidak mampu berdalil, tidak mampu mengistinbat Al-Quran hadis untuk mengeluarkan hukum dari Quran hadis itu, atau dari ijma, dari qiyas. Maka orang seperti ini sepakat ulama, termasuk Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan orang seperti ini harus bermazhab. Kenapa? Kalau dia tidak mengikuti mazhab, nanti dia sesat. Sesatnya itu yang membuat dia wajib. Bukan ada Al-Quran mengatakan, ada ayatnya juga sebenarnya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Maksudnya ayat ini termasuk pada mazhab tadi. Jadi kalau kita orang awam Pak, baca terjemahan doang, harus ikut mazhab. Kenapa? Mazhab itu sudah mempreteli hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dijelaskan oleh Nabi secara gamblang saja, tapi detailnya mereka. Gitu. Ya, di Al-Quran sifatnya global, tapi detailnya mereka. Jadi fikih, namanya fikih amali, fikih praktis yang kita lakukan. Maka itu menjadi wajib mengikutinya. Dikhawatirkan kenapa wajib? Dikhawatirkan mereka akan sesat, akan baca sendiri, lalu pahami sendiri, sesat. Ya, seperti ada namanya di Indonesia, ada namanya DLDDI. Dulu Lemkari namanya Pak. Itu tidak berhak memazhab, dia langsung mazhab syekhnya. Namanya siapa namanya syekhnya itu? Allah kok jadi lupa saya. Padahal teman saya ketuanya itu teman karena sudah dibina oleh Majelis Ulama Indonesia. Dia itu nggak ikut mazhab Pak, ikut syekhnya. Syekhnya bilang itu Quran mereka itu selalu dicoret-coret Pak, dipahami oleh syekhnya sendiri. Jadi nggak ikut mazhab, sesat Pak. Ya, orang yang sholat di masjidnya ini dipel sama dia, salaman sama ibunya itu Pak, cuci tangan lagi dia salaman sama ibunya karena dia anggap ibunya najis. Nah, fatwa sendiri Pak, nggak ikut mazhab. Jadi itu dikhawatirkan muncul aliran sesat begitu, orang-orang awam harus kembali kepada mazhab. Kenapa? Mazhab itu sudah memperteli hukum-hukum itu dan membuatnya menjadi praktis, tinggal baca, tinggal amalkan. Jadi maksudnya ya, buat praktis dan dibuat pandu-panduannya sudah. Itu namanya kitab-kitab fikih mazhab. Panduannya udah jelas. Tinggal ikut baca, ikut baca.
Tidak perlu menafsirkan ayat Quran dan seterusnya, enggak paham. Mazhab fungsinya seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pekan depan berikutnya lagi kita akan, silakan bertanya yang ini kita bahas, karena pembahasan perbedaan mazhab ini, Pak, tidak mungkin dengan waktu yang sempit. Nah, kalau ada yang nanti mau bertanya ini dibolehkan, insyaallah silakan kita bahas bersama-sama sehingga menjadi jelas. Nah, ini pekerjaan saya di Majelis Ulama Indonesia, Pak, jelaskan. Saya kira demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.